Abdurrahman Shiddiq juga dikenal sebagai salah satu pengajar di Masjidil Haram, Arab Saudi. Abdurrahman, demikian nama kecil ulama ini yang dilahirkan pada 1857 di Kampung Dalam Pagar, Martapura, Kalimantan Selatan. Nama Shiddiq dia dapat dari seorang gurunya saat belajar di Mekah. Dia merupakan cicit dari ulama ternama asal Banjar, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Saat baru berusia 3 bulan, ibunda Abdurrahman Shiddiq meninggal dunia. Dia kemudian dirawat kakek dan neneknya. Namun baru di usia setahun, sang kakek meninggal. Maka Abdurrahman Shiddiq pun tumbuh dewasa hanya bersama neneknya, Ummu Salamah. Dalam usia 8 tahun dia sudah khatam membaca Al-Quran. Beranjak dewasa, sang nenek mengirimnya pada guru-guru agama baik di kampung halamannya hingga ke Padang, Sumatera Barat. Setelah menyelesaikan pendidikan di Padang pada 1882, dia menuntut ilmu ke Mekah pada 1887 selama 7 tahun. Di Tanah Suci, Abdurrahman Shiddiq banyak belajar dari para ulama ternama seperti Syekh Mufti Said Zaini Dahlan, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Bahri Sato dan Syekh M. Said Babasil. Setelah 7 tahun Abdurrahman belajar di Mekah, 2 tahun sesudahnya dia diberi kepercayaan menjadi pengajar di Masjidil Haram. Kemudian dia diberi gelar oleh gurunya Shiddiq, yang artinya benar ilmunya benar amalnya. Abdurrahman Shiddiq kemudian kembali ke kampung halamannya di Kalimantan. Lalu dari Kalimantan dia merantau ke Sumatera. Pada 1898, Syekh Abdurrahman bermukim di Bangka untuk mengembangkan ilmunya, berdakwah sambil memulai menulis kitab. Pada suatu kesempatan, ketika Syekh Abdurrahman berkunjung ke Singapura, dia bertemu dengan Haji Muhammad Arsyad, saudagar kaya asal Banjar yang bermukim di Indragiri. Muhammad Arsyad inilah yang memohon agar Syekh Abdurrahman bersedia bermukim di Indragiri untuk menjadi pembimbing rohani masyarakat di sana. Sebelum pindah ke Indragiri, Syekh Abdurrahman sempat merantau ke Batavia. Ketika di sana dia ditawarkan menjabat sebagai mufti di Batavia karena ketinggian ilmu yang dimiliki menggantikan Mufti Said Usman bin Abdullah bin Akil bin Yahya, namun dia menolak. Saat di Kesultanan Johor Malaysia, Abdurrahman juga sempat ditawarkan menjadi mufti namun juga ditolaknya. Lalu dia merantau ke Riau, tapi karena terlalu jauh dengan pusat pemerintahan yang ketika itu berkedudukan di Rengat, dia meneruskan perjalanan ke daerah Sapat yang merupakan pusat lalu lintas dan perdagangan karena berada di muara Sungai Indragiri. Abdurrahman Shiddiq menetap di Sapat selama 7 tahun berprofesi sebagai penjual emas sambil mengajar agama sesuai permintaan Haji Muhammad Arsyad. Ketika itu dia dikenal dengan nama Tukang Emas Durrahman. Di Sapat, pernah terjadi peristiwa perselisihan pendapat antara dua kelompok masyarakat tentang perihal agama. Karena kedua belah tak mau mengalah, sementara tak ada orang yang dapat jadi penengah, menyebabkan hampir terjadi pertumpahan darah. Tapi Tukang Emas Durrahman turun tangan menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Berbekal ilmu pengetahuannya, dia menyelesaikan masalah itu berdasar dalil dari Al-Quran dan hadits serta penjelasan para ulama. Sejak itu, banyak orang belajar agama padanya. Di samping tetap melaksanakan pekerjaannya sebagai tukang emas, dia juga membuka pengajian. Karena makin banyak murid, sementara rumah dia di Sapat Hilir sudah tak muat, dia pun berpikir mencari tempat yang dapat dijadikan sebagai pusat pendidikan dan pengembangan agama Islam. Lalu Sultan Mahmud Shah, penguasa Kesultanan Indragiri, meminta Abdurrahman Shiddiq menjadi penasihat kerajaan soal agama dan ketatanegaraan. Mufti, karena kemampuannya, dia sempat menolak. Tapi atas dasar pertimbangan yang matang untuk kemasalahan umat dan agama, akhirnya menyetujui. Diangkat menjadi mufti kerajaan. Selama Syekh Abdurrahman Shiddiq menjabat sebagai mufti, dia tidak pernah menggunakan gaji jabatannya untuk dirinya. Gaji tersebut dia bagikan kepada orang-orang yang memerlukannya. Adapun untuk biaya hidup sekeluarga dia dapat dari hasil kebun dan pertaniannya sendiri. Kehadiran Abdurrahman Shiddiq di Indragiri telah membawa perubahan besar dalam berbagai bidang. Selain bidang agama Islam, orang-orang Banjar yang berasal dari Kalimantan Selatan berdatangan ke daerah Indragiri Hilir. Mereka berani membuka hutan untuk perkebunan kelapa. Ini berkat usaha Syekh Abdurrahman Shiddiq yang mempunyai karomah untuk mengusir atau menumbal makhluk-makhluk halus penunggu hutan-hutan di pedalaman Indragiri sebelum dijadikan kebun kelapa. Abdurrahman Shiddiq sendiri memiliki 120 baris atau 4.800 batang kelapa. Sebanyak 70 baris atau 2.800 batang dia wakafkan untuk kepentingan umat dan khususnya buat
Pendidikan. Pertama kali dibangunnya dari hasil kebun itu adalah masjid di sebelah rumah tempat tinggalnya. Kemudian membangun madrasah serta tidak kurang 100 pondok di sekitar madrasah untuk para santri. Tanpa dipungut bayaran. Bahkan dia membantu keperluan hidup bagi santri yang tidak mampu. Abdurrahman Shiddiq wafat pada 4 Syaban 1358 H bertepatan dengan tanggal 10 Maret tahun 1939 Masehi dalam usia 82 tahun. Dia dimakamkan tidak jauh dari masjid yang dibinanya di Kampung Hidayat, Sapat Indragiri, Riau. Sebagai ulama besar, dia juga mengarang beberapa kitab dalam berbagai bidang, seperti tasawuf, tauhid, fiqh, sastra, sejarah dan lainnya. Di antara kitab hasil karya Syekh Abdurrahman Shiddiq, Risalah Amal Marifat, Risalah Fi Akaidil Iman, Asraris Solamin, Idatul Kutubul Muktabarat.